Oke, baik, selamat malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang ada di layar ini. Jadi di sini kita mempunyai dua orang yang mempunyai celengan. Yang satu Pak Agus dan yang satu Pak Bagus. Lalu soal menanyakan bahwa buatlah matris yang menyatakan data tabungan tersebut. Yang pertama-tama ada Pak Agus. Di sini kita tinggal menuliskan huruf A besar sama dengan, kita tinggal ganti tabel yang ini menjadi kurung 230 310 310 500 dan 270. Nah, mengapa saya tidak memakai ribuan di belakangnya? Agar mudah untuk menghitungnya. Kemudian Pak Bagus, kita lakukan dengan cara yang sama seperti Pak Agus tadi. Kita tinggal ubah tabel menjadi kurung. Yang pertama ada 400, yang kedua ada 260, 415 dan 610. Selesai untuk yang soal yang A. Lalu soal yang B. Tentukan jumlah matriks yang menunjukkan banyaknya tabungan Bu Karli. Tabungan Bu Karli sama dengan tabungan Pak Agus dan Pak Bagus. Nah, ini artinya tabungan Pak Agus dan Pak Bagus akan ditambah. A tambah B sama dengan, peraturannya seperti ini. Ini jika ditambah ke sini, lalu ini tambah ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Pertambahannya itu harus sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi 230 ditambah 400, 310 ditambah 260, 500 ditambah 415, dan 270 ditambah 610. Hasilnya itu akan menjadi 630, 570, 915 dan 880. Selesai. Ini adalah tabungan Bu Karli. Lalu ada soal, tunjukkan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat apa yang berlaku? Di sini kita seperti yang tadi saja, tinggal ditambah-tambah. Jadi A tambah B sama dengan 400, 260, 415, 610 tambah 230, 310, 500 dan 270. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja seperti yang tadi, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi 400 ditambah 230 itu sama dengan 630, terus 260 ditambah 310 itu 570, 415 ditambah 500 itu 915, dan 610 ditambah 270 itu 880. Nah, untuk yang kedua, A, B tambah A itu sama. 230, 310, 500 dan 270 ditambah 400, 260, 450, 415 dan 610.
Nah ini kita tinggal tambahkan saja, hasilnya akan sama seperti yang A tambah B karena angkanya sama. 630, 570, 915, dan 880. Nah, sifat apa yang berlaku? Yaitu sifat komutatif. Nah, selesai untuk yang I. Nah, di sini ada soal tentukan A kali B dan B kali A. Sifat apa yang berlaku? Jadi, di sini kita kalikan A kali B sama dengan, kita tuliskan saja matriksnya, 400, 260, 415, dan 660 dikalikan matriks B, 230, 310, 500, dan 270. Nah, kita kalikan saja. Aturan itu seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, seperti itu. Lalu yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi itu seperti ini, guys. 400 dikali 230 ditambah 415 dikali 310. Di bawahnya itu 260 dikali 230 ditambah 610 dikali 310. Nah, lalu yang di sebelahnya itu 400 dikali 500 ditambah 415 dikali 270. Di bawahnya 260 dikali 500 ditambah 610 dikali 270. Nah, kalau sudah begini kita tinggal hitung aja. Kita tinggal kalikan 400 dikali 230 itu sama dengan 92.000 ditambah 128.650. Di bawahnya 59.800 ditambah 189.100. Nah, di sebelahnya ada 400 dikali 500. Itu sama dengan 200 ditambah 112.000. Di bawahnya 130.000 ditambah 164.700. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal ditambahkan aja, teman-teman. 92.000 ditambah 128.650 itu jadi 220.650. Lalu di bawahnya itu 248.900. Lalu di bawahnya 312.050 dan di bawahnya 294.700. Selesai. Untuk yang kedua, B kali A itu sama seperti tadi. B kali A. Bedanya ini B-nya ini di depan gitu. Jadi 230, 310, 500 dan 270 dikali matriks B, matriks A. 400, 260, 415 dan 610.
itu aturannya seperti tadi, ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, dan seterusnya. Jadi kita langsung tuliskan aja 230 dikali 400 ditambah 500 dikali 260. Lalu di bawahnya itu ada 310 dikali 400 ditambah 270 dikali 260. Lalu di sebelahnya itu ada 230 dikali 415 ditambah 500 dikali 610. Di bawahnya 310 dikali 415 ditambah 270 kali 610. Nah, ini tinggal dikali-kalikan, tambah-tambah seperti yang tadi. Hasilnya itu nanti jadi 92.000 ditambah 130.000, di bawahnya itu 124.000 ditambah 70.200, terus di sampingnya itu ada 95.450 ditambah 305.000, di bawahnya 128.650 ditambah 164.700. Nah, ini tinggal tambahkan aja. Jadi 92.000 ditambah 130.000 itu hasilnya 222.000. 124.000 ditambah 70.200 itu hasilnya 194.200. Selanjutnya ada 400.450, terus 293.350. Nah, ini A kali B dan B kali A itu adalah sifat komutatif. Komutatif itu artinya itu A tambah B sama dengan B tambah A, tapi A kali B tidak selalu sama dengan B kali A. Gitu teman-teman. Ini kita mempunyai soal yang kedua, di mana F komposisi G sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3 dan Gx sama dengan 2x tambah 4. Nah, di sini kita disuruh mencari untuk F inverse-nya, sedangkan kita belum tahu Fx-nya. Jadi kita harus mencari Fx-nya terlebih dahulu, guys. Permisalan F G X sama dengan 2x tambah 4 sama dengan A. Di sini kita menggunakan permisalan A. Jadi kita pindah ruaskan saja menjadi ini ke sini, salah. Ini ke sini menjadi A kurang 4. Kenapa bisa kurang? Karena positif pindah ruas menjadi negatif per 2. Ini X di sini. Kenapa bisa per 2? Karena 2 itu di belakang X. Jadi kita telah mendapatkan F-nya. Nah, kita masukkan saja ke dalam F komposisi G ini menjadi sama dengan 4 A kurang 4 per 2 kuadrat ditambah 8 A kurang 4 per 2 kurang 3. Nah, di sini kalian bisa mencoret ini dengan ini karena habis. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2, jadi itu habis. Jadi sisa A kurang 4 kuadrat tambah 4 A kurang 4 sama dengan 3. Kurang 3.
Nah, di sini kalian tinggal kalikan A kurang 4 dikali A kurang 4 karena dia pangkat. Jadi A kurang 4 kali A kurang 4 ditambah 4 A kurang 4 kurang 3. Nah, di sini kita tinggal kali pelangi. A kali A itu sama dengan A kuadrat, min A kali A itu sama dengan 4A, A kali min 4 itu sama dengan 4A, dan min 4 dikali min 4 itu sama dengan plus 16. Ditambah dengan 4 kali A itu sama dengan 4A, dikurang lagi 4 kali min 4 itu sama dengan 16 kurang 3. Nah, di sini yang ini kalian bisa tambahkan. Min 4 dikurang min 4 itu sama dengan min 8. Ini dengan ini kalian bisa coret, jadi sisa 4A kurang 3. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya yang ini karena koefisiennya sama, jadi A kuadrat kurang 8 min 8 tambah 4 itu sama dengan min 4 kurang 3. Nah, kita kembalikan ke bentuk semula sebelum permisalan, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 3. Jadi deh ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan F-nya ya. Jadi kita misalkan lagi nih. Misal Fx sama dengan Y. X kuadrat kurang 4X kurang 3 sama dengan Y. X kuadrat kurang 4X tambah 1/2. Kita masukkan 1/2 di sini untuk dikalikan. Pangkat 2 sama dengan Y tambah 3 per 1/2 per kurang 4 pangkat 2. Nah, ini kan 1/2 dikali min 4 ini kan sama dengan 2 ya. Jadi kita tinggal masukkan aja begitu. X kurang 2 pangkat 2 sama dengan Y tambah 3 tambah 4. X kurang 2 pangkat 2 sama dengan ini, tambahkan aja gitu, Y sama tambah 7. Nah, untuk menghilangkan pangkat yang ini, kita ubah dia ke dalam bentuk akar. X kurang 2 sama dengan plus minus akar Y tambah 7. Nah, akarnya itu pindah ke sini. Jadi terus ini 2-nya juga dipindah ruas ke sini. Jadi 2 plus minus akar X tambah 7. Selesai, ini dia F inverse-nya. Nah, di sini diketahui 50% tambah 20%. Terus ada ongkirnya itu 12.000. Nah, ditanya itu fungsi F dan G dan komposisi fungsi. Pertama-tama X sama dengan 0,5 X. Nah, 0,5-nya ini dari mana? 0,5-nya ini dari 50 per 100. Karena 50% itu kan setengah ya. Jadi saya ubah aja ke bentuk desimal. Nah, diskon tambahan itu 20%. 20% yang berarti itu sisa 80% dari sisa harga yang sudah didiskon. Jadi 0,5% menjadi 0,8 dikali 0,5 X sama dengan 0,4 X. Nah, fungsi F-nya, Fx-nya itu sama dengan 0,4. Ini adalah harga setelah diskon. Kemudian kita menambahkan biaya ongkos kirim. Setiap transaksi dikenakan ongkos 12.000. Maka
G sama dengan Y, Y sama dengan Y tambah 12.000. Nah, terakhir, harga akhir barang setelah diskon dan ditambah ongkir itu sama dengan G komposisi F X sama dengan G F X sama dengan 0,4 X tambah 12.000. Selesai. Ini adalah fungsi diskon. Ini adalah fungsi ongkir. Oh ya, ini kita lupa ubah menjadi X tambah 12.000. Nah, dan ini adalah komposisinya. Selesai. Terima kasih.